Dalam beberapa waktu ini, banyak headline yang memberitakan tentang gelapnya kondisi Indonesia. Banyak isu yang menjadi bola liar di mana-mana, antara lain seperti PHK di mana-mana, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Bahkan sampai persepsi negatif dari apapun langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Ada apakah dengan Indonesia? Sedemikian suramkah kondisi kita? Tonton sampai habis, saya akan coba jawab satu persatu ya. Perkembangan indeks harga konsumen yang dirilis beberapa waktu lalu menandakan deflasi sebesar 0,02% secara year on year untuk Februari 2024. Hal ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran tentang penurunan daya beli masyarakat. Meski deflasi bisa terjadi karena berbagai faktor seperti penurunan harga komoditas atau efisiensi produksi, beberapa pengamat mengkaitkannya dengan melemahnya konsumsi rumah tangga. Banyak yang mengembar-gemborkan bahwa penyebabnya adalah pola belanja masyarakat yang lebih selektif dan cenderung menahan pengeluaran non-esensial sehingga hal ini menjadi indikator adanya tekanan pada daya beli. Benarkah demikian? Kalau kita cermati lagi dalam keterbukaan yang dirilis oleh BPS Indonesia, ternyata deflasi yang terjadi disebabkan bukan karena pelemahan daya beli, melainkan adanya diskon tarif listrik sebesar 50% yang diberikan selama periode Januari sampai dengan Februari 2025. Sedangkan faktor-faktor lainnya tidak terlalu signifikan dalam menyumbang deflasi. Memang kalau dilihat tidak terjadi juga lonjakan inflasi, yang artinya daya beli tidak menurun juga, tidak melonjak, melainkan stabil. Banyak sekali yang skeptis terhadap program pemerintah yang satu ini. Efeknya yang masih meragukan bagi perekonomian, sedangkan budget yang dikeluarkannya pun tidak main-main, yakni bisa mencapai 171 triliun untuk tahun 2025 saja. Program ini hanya dianggap sebagai salah sasaran dan pemborosan saja. Yang satu sisi pemerintah sedang menggaung-gaungkan penghematan di mana-mana. Benarkah demikian? Program makan bergizi gratis menargetkan di tahun 2025 sebanyak 82,9 juta jiwa yang mencakup 44 juta anak usia sekolah, 4 juta santri, 30 juta balita, dan 4 juta ibu hamil. Kalau kita lihat penduduk Indonesia berdasarkan pembagian kelompok ekonomi, maka terdapat 5 kelompok, yakni kelompok miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, dan kelas atas. 4 kelompok selain kelas atas ini kalau dijumlahkan berada di sekitar 278,26 juta jiwa dengan jumlah anak-anak berkisar di 30%, yaitu sekitar 83 juta. Maka jelas sasaran makan bergizi gratis ini bukan hanya kelompok miskin saja, melainkan juga sampai dengan kelompok menengah. Dan kalau diperhatikan rata-rata pengeluaran terbesar keempat kelompok ini adalah di makanan yang bisa mencapai 50-60% dari total biaya pengeluaran bulanan. Kalau kita berkaca pada APBN di masa-masa sebelumnya, bantuan langsung pemerintah banyak terkonsentrasi hanya di kelompok miskin dan rentan miskin, sehingga justru kelompok menengah dan menuju kelas menengah inilah yang rentan karena tidak ada bantuan dan subsidi langsung. Kedua kelompok inilah yang justru selama ini menopang pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi. Apabila tergerus daya belinya, maka pertumbuhan ekonomi justru berpotensi turun. Apabila eksekusi program makan bergizi gratis ini bagus, maka bukan tidak mungkin ini akan membantu menumbuhkan daya beli, terutama di kelompok yang selama ini tidak terkena bantuan pemerintah. Memang eksekusi program ini tidak mudah dan butuh waktu, tapi setidaknya kita sebagai warga negara bisa membantu mensukseskan program ini yang tujuannya akan berbalik lagi untuk kemajuan kita semua. Defisit APBN pada Februari 2024 telah menarik perhatian publik dan menjadi sorotan media. Beberapa pihak mengkhawatirkan defisit yang terus melebar ini bisa melampaui batas 3% dari PDB yang ditetapkan dalam undang-undang. Kekhawatiran ini dipicu oleh berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi, termasuk perlambatan pertumbuhan pendapatan negara dan peningkatan belanja pemerintah untuk program-program sosial. Efek dari defisit yang semakin melebar ini memiliki beberapa dampak penting bagi perekonomian. Yang pertama, meningkatnya beban utang pemerintah untuk menutupi defisit. Kedua, potensi kenaikan suku bunga yang dapat mempengaruhi investasi. Ketiga, berkurangnya ruang fiskal untuk program pembangunan. Keempat, resiko penurunan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi. Namun, Bu Sri Mulyani telah memberikan klarifikasi yang menenangkan. Beliau menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3%, sesuai dengan aturan fiskal yang berlaku. Termasuk kabar baik, yaitu tren pendapatan negara di pertengahan Maret ini mulai menunjukkan pemulihan yang mengembirakan. Setelah sempat mencatatkan pertumbuhan negatif di awal tahun, kini pendapatan negara berhasil bangkit ke zona positif.
Pertumbuhan pendapatan yang negatif ini dikarenakan salah satunya adalah karena restitusi pajak selain penurunan pendapatan dari sektor komoditas di awal tahun. Restitusi ini seharusnya tidak dianggap tren yang berlanjut ke depannya. Belum lagi Pak Prabowo yang berencana memangkas APBN dengan total sebesar 550 triliun yang tentu saja hal ini akan mengurangi defisit APBN yang disinyalir berkisar di 600 triliun. Dengan defisit yang makin mengecil, tentu saja ini akan mengurangi tekanan pemerintah untuk menerbitkan surat hutang baru. Produk domestik bruto atau PDB adalah sebagai indikator kekuatan ekonomi suatu negara. PDB ini dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu konsumsi domestik, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor impor. Berdasarkan APBN Indonesia tahun 2024, belanja pemerintah hanya menyumbang 7,73% dari PDB. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh belanja pemerintah tidak sebesar konsumsi domestik yang menyumbang sekitar 54% dari PDB. Sehingga menurut saya, sudah tepat kalau kebijakan penghematan APBN ini disertai dengan pengalihan ke program makan bergizi gratis yang lebih mensupport ke arah konsumsi domestik. Adapun penghematan anggarannya yang terbesar meliputi alat tulis kantor, percetakan dan souvenir, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, kajian dan analisis, jasa konsultan, rapat dan seminar, honor, output kegiatan, dan jasa profesi. Hal ini dirasa menurut pemerintah anggaran tersebut tidak tepat sasaran dalam mengenjot pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang bisa membuat ekonomi Indonesia lesu. Yang pertama, suku bunga tinggi dan ketidakpastian global yang mengakibatkan permintaan kredit dari dunia usaha dan masyarakat yang rendah. Suku bunga yang tinggi saat ini dikarenakan Indonesia masih tergantung dengan kebijakan moneter dari Amerika. Saat ini kebijakan bunga dari Amerika masih higher for longer, mengakibatkan mau nggak mau Indonesia harus ikut menaikkan tingkat suku bunga juga. Bagi yang belum paham, bisa tonton video saya sebelumnya. Saya taruh di link deskripsi ya. Yang kedua, dana mengendap di instrumen moneter bukan disalurkan ke kredit yang digunakan untuk mengontrol inflasi dan nilai tukar. SRBI digunakan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen moneter untuk menyerap likuiditas, terutama jika ada tekanan inflasi atau depresiasi rupiah. Agar SRBI laku, tentu saja BI harus menawarkan imbal hasil yang menarik. Jika BI terlalu agresif menyerap likuiditas melalui SRBI, maka dana yang beredar di masyarakat akan berkurang, yang bisa berdampak pada perlambatan konsumsi dan investasi. Tercatat, saat ini kepemilikan SRBI oleh perbankan sebesar 500 triliun, meningkat 5 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Hal ini menandakan bank lebih memilih menempatkan dana mereka di SRBI dibandingkan lebih agresif dalam penyaluran kredit ke sektor real untuk mendorong perekonomian. Berita baiknya, per 1 Maret ini, pemerintah sudah mulai menerapkan kebijakan DHE 100%. Pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Kebijakan ini digadang-gadang bisa berpotensi menambah cadangan devisa negara hingga 1.279 triliun. Maka dengan semakin menguatnya cadangan devisa, BI tidak perlu lagi mencetak SRBI untuk menjaga stabilitas rupiah. Belum lagi Pak Prabowo mencanangkan penghematan anggaran yang membuat defisit APBN mengecil, yang berakibat berkurangnya tekanan burden sharing untuk menutup defisit antara pemerintah dan BI. Ketiga, perlambatan ekonomi global. Ekonomi Indonesia sangat terpengaruh oleh kondisi global, seperti penurunan harga komoditas, pelemahan permintaan ekspor, dan suku bunga tinggi di Amerika yang menarik modal keluar dari Indonesia. Jika ekonomi global melemah, permintaan terhadap produk Indonesia turun, investasi asing melambat, dan konsumsi domestik ikut terdampak. Berita baiknya, apabila perekonomian Amerika sendiri melemah, bahkan resesi, maka mau tidak mau The Fed akan memangkas suku bunga, bahkan melakukan printing money kembali. Ini tentu saja akan berakibat baik untuk Indonesia. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa Danantara ini akan menjadi ladang korupsi besar di Indonesia. Masyarakat pesimis dikarenakan saat ini banyaknya oknum-oknum yang tertangkap. Sebagai contoh, salah satu skandal terbesar saat ini adalah di Pertamina. Masyarakat sudah muak dengan drama-drama yang terjadi saat ini di pemerintahan. Dikarenakan jabatan-jabatan penting di BUMN disinyalir bukan berdasarkan kompetensi, tapi berdasarkan lobby-lobby politik. Apakah dengan Danantara hal ini bisa berubah? Danantara mempunyai peranan
Selain mengelola dividen dari BUMN, juga merupakan holding operasional yang mempunyai kewenangan restrukturisasi BUMN yang artinya punya andil dalam pemilihan manajemen ke depannya. Dengan dipisahkannya Danantara dari pemerintah, justru ini merupakan langkah cerdas agar BUMN bisa terhindar dari intervensi politik dan memangkas negosiasi hingga persetujuan dari DPR yang membutuhkan biaya politik, bahkan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Dengan kewenangan penuh sebagai holding operasional, Danantara ke depan bisa leluasa memilih kandidat yang profesional untuk BUMN. Tentu saja ini berujung pada orang-orang yang memimpin Danantara sendiri. Apakah pemimpin yang saat ini ditunjuk oleh Presiden mempunyai integritas yang baik untuk melaksanakan amanahnya? Hal ini akan terjawab seiring dengan waktu berjalan. Mari kita pantau untuk terus pelaksanaannya. Jadi, apakah menurutmu Indonesia gelap atau ada secercah harapan ke depannya? Komen di bawah. See you on the next video. Bye-bye.